Halo Sobat Gibal dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di video perdana ini, kami dari tim Gibal akan mengajak kalian khususnya yang lahir dan tumbuh di tahun 90-an untuk bernostalgia dan mengenang masa kecil dulu. Dalam video ini, kita akan membahas tentang mainan yang tren di masa itu dan masa ini sudah hampir punah seiring perkembangan zaman. Mau tahu apa aja itu? Lihatin terus videonya ya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng untuk support channel ini. Meski belum terlalu terjamah teknologi, nyatanya cara anak-anak 90-an untuk mencari kesenangan tetaplah manis untuk dikenang. Tidak hanya bermain dengan mainan konvensional, anak-anak 90-an juga dikenal gemar mengumpulkan benda koleksi, baik yang berupa hadiah dari suatu jajanan tertentu ataupun yang harus dibeli sendiri. Melupakan sejenak kepenatan di umur yang tidak muda lagi ini, yuk kita lihat kenangan masa kecil sembari bernostalgia dengan 10 barang-barang anak 90-an berikut ini. Yang pertama, Tajos. Pernah ngehits barang ini sempat jadi koleksi anak tahun 90-an. Anak 90-an pasti tahu barang yang satu ini. Dapat ditemukan terselip di dalam kemasan makanan ringan sebagai bentuk hadiah. Tajos merupakan salah satu barang yang sangat booming pada masanya, baik di kalangan para anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dengan berbagai seri gambar, Tajos juga dapat dikreasikan ke dalam berbagai bentuk loh. Tak hanya seru, tapi juga dapat meningkatkan kreativitas kan? Yang kedua, boneka kertas bongkar pasang. Mainan yang satu ini dapat dibilang merupakan Barbie dalam bentuk kertas. Memiliki ragam rupa karakter, boneka kertas ini tidak hanya dapat di mix and match dengan berbagai model baju, tapi juga set latar dan perabotan yang juga berbentuk kertas sebagai pendukung suasana, sehingga memainkannya pun makin terasa mengasihkan. Yang ketiga, kelereng. Meskipun mayoritas yang memainkannya adalah laki, tapi banyak juga loh perempuan yang mengoleksinya. Kelereng memiliki 3 ukuran, mulai dari yang kecil, sedang, hingga besar. Kelereng juga biasanya dikoleksi karena warnanya yang beragam, dari satu warna, metalik, tatak kucing, dan juga berlian. Yang keempat, Tamagotchi. Dikeluarkan oleh perusahaan mainan Jepang, Bandai, Tamagotchi merupakan mainan wajib yang harus dimiliki pada zamannya. Tamagotchi sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu tamago yang berarti telur dan jam tangan. Game yang satu ini mengharuskan pemainnya untuk memelihara seekor pet, mulai dari telur hingga menetas. Setelah peliharaan ini menetas, kamu diwajibkan untuk merawat si Tamagotchi dengan cara memberinya makan, diajak bermain, dan banyak hal lainnya. Yang kelima, Tamiya. Populer karena tayangan anime yang menceritakan perjalanan seorang anak bermain Tamiya di salah satu televisi swasta. Tamiya dahulu sangatlah diminati oleh banyak anak, bahkan sampai ada kompetisinya juga loh. Kompetisi Tamiya ini diadakan untuk menguji seberapa cepat Tamiya yang kebanyakan dirakit secara custom, mulai dari bodi hingga dinamonya. Harga mainan Tamiya ini juga variatif, mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan rupiah, tergantung dari tipe dan mereknya. Sebenarnya, Tamiya adalah sebuah brand dari mobil mainan 4WD. Tapi karena harga Tamiya yang original cukup mahal, maka muncul merek mobil 4WD yang lain seperti Auda, Jinsui, dan lain-lain. Namun, nama Tamiya akhirnya menjadi penyebutan nama mainan mobil 4WD tanpa remote control ini. Yang keenam, binder. Ngaku deh, saat masih duduk di bangku sekolah dulu, pasti pernah saling mengisi biodata di lembar kertas dalam binder teman-teman kamu kan? Selain biodata seperti nama lengkap, alamat, biasanya kita juga diminta isi hobi, makanan kesukaan, minuman kesukaan, bahkan ada juga yang minta untuk diisi siapa nama cewek atau cowok di kelas yang kamu taksir. Gak cuma itu, dulu isi binder juga dikoleksi karena desain-desain dan gambar yang bermacam-macam. Yang ketujuh, komik.
Sebelum adanya webtoon atau komik digital, bagi anak-anak 90-an membaca komik berbentuk fisik merupakan salah satu cara untuk menghabiskan waktu ketika tidak bisa bermain di luar rumah. Dulunya, komik diciptakan hingga banyak seri, sehingga tak jarang banyak ditemukan deretan komik di rak buku di tiap rumah. Beberapa komik yang sempat digemari pada zamannya adalah Doraemon, Dragon Ball, Kung Fu Boy, Crayon Shinchan, Sailor Moon, Detektif Conan, dan masih banyak lagi. Saat itu harga komik sangat variatif, ada yang terjangkau, ada juga yang cukup mahal. Sehingga tak jarang saat itu kita sisihkan uang jajan kita untuk ditabung supaya bisa beli komik. Solusi lain, kalau memang komiknya belum kebeli, zaman itu juga menyediakan jasa sewa komik, atau kita tukaran pinjam komik dengan teman-teman kita. Yang kedelapan, Gamebot. Sebelum adanya game konsol seperti PlayStation, Xbox, atau juga game portable seperti Game Boy, PlayStation Portable, dan Nintendo Switch, anak 90-an terlebih dahulu mengenal Gamebot sebagai game konsolnya. Gamebot ini biasanya menyediakan permainan seperti Tetris, balapan, tembak-tembakan, dan lain sebagainya. Tak perlu mainan dengan kualitas grafis yang tinggi, dengan bermain Gamebot saja dahulu sudah cukup bikin kita lupa waktu dan makan. Harga Gamebot juga cukup terjangkau pada saat itu. Namun bagi yang belum bisa membeli Gamebot, ada juga sewa atau yang lebih kita kenal dengan sebutan rental. Si yang punya rental Gamebot biasanya mengikat Gamebotnya dengan tali biar nggak bisa dibawa kabur cuy. Yang kesembilan, kapal mainan atau kapal otok-otok. Nah, mainan yang satu ini juga hits di kalangan anak 90-an. Selain harganya yang murah meriah, mainan satu ini juga mudah didapat. Biasanya dijual di pasar-pasar tradisional atau tempat jual mainan anak-anak. Cara mainnya juga gampang. Kita hanya menyediakan ember yang sudah diisi air, lalu kemudian sumbu yang ada di dalam kapal dan diberi sedikit minyak tanah. Setelahnya, sumbu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api. Biasanya, pada saat membakar sumbunya, kita meminta bantuan kepada orang tua atau kakak kita yang sedang berada di rumah. Setelah apinya nyala, maka kapal pun melaju mengelilingi ember yang sudah diisi air. Yang paling khas dari kapal ini, ketika kapal melaju terdengar bunyi otok-otok. Makanya kapal ini dinamain kapal otok-otok. Yang ke-10, gasing. Dulu sempat ada film kartun bertemakan gasing. Judul filmnya Beyblade. Ketika film kartunnya hits, maka banyak ibu-ibu di rumah yang kehilangan wajan yang biasa dipakai untuk memasak. Enggak taunya, wajan itu dipakai oleh anaknya untuk adu gasing atau Beyblade. Hayo ngaku deh, siapa sobat Gibal yang dulu suka ambil wajan di dapur tapi gak izin sama mama dulu ya? Hehehe. Tapi, sebelum adanya Beyblade yang lebih modern, anak 90-an tentu pasti sudah sangat akrab dengan yang namanya gasing. Biasanya gasing terbuat dari kayu dan dimainkan dengan cara ditarik dengan menggunakan tali. Seketika gasing pun berputar dengan cepatnya. Saat itu, gasing sering diadu bersama teman-teman. Gasing siapa yang paling lama berputar, maka dialah pemenangnya. Gasing juga mudah didapat. Selain dijual, tidak jarang anak-anak zaman itu membuat gasingnya sendiri. Oke Sobat Gibal, itu tadi beberapa mainan yang hits di tahun 90-an. Buat kalian yang ngerasain ada di masa itu, tentunya pasti sangatlah menyenangkan. Selain tempat bermainin, permainan-permainan tersebut juga membuat kita belajar beradaptasi dengan lingkungan sosial. Ngomong-ngomong, kalau tahun 90-an kamu masih anak-anak, harusnya sekarang kamu udah gak single lagi dong. Hehehe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penempatannya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Gibal.